Mas Ganjar, meskipun Mas Ganjar mengatakan tidak pernah bermimpi untuk menjadi seorang calon presiden, tapi ketika Mas Ganjar sudah mengikuti proses menjadi calon presiden, adakah momen yang Mas Ganjar rasakan, sepertinya bukan ini bayangan saya ketika saya berkontestasi menjadi capres, bukan begini seharusnya. Adakah momen seperti itu, Mas? Ada yang salah dalam proses ini? Mungkin tidak salah, tapi tidak dalam dugaan kami. Apa momen yang tidak nyaman itu, yang tidak terduga itu apa, Mas? Karena tiba-tiba semua berbelok dengan arus yang sangat kuat dan sangat besar sekali. Maka saya harus komunikasi dengan aparat penegak hukum, kenapa para kades itu akan diperiksa. Karena ada laporan LSM, Pak. LSM-nya siapa? Saya juga bisa ciptakan LSM. Contoh, sekarang di Wonogiri masuk penjara. Ada wartawan menulis, diperiksa, Aiman namanya. Ada Palti menulis medsos, hari ini dia ditahan. Saya tidak bayangkan. Lalu semua data kemarin kita bawa ke MK. Tapi karena itu diputuskan oleh majelis yang terhormat bahwa itu bukan pelanggaran, ya sudah. Maka statement pertama, gimana Pak Ganjar menerima? Saya terima. Karena ini final and binding. Gak ada upaya yang lain, saya terima. Mau perasaannya kayak apa? Terima. Gak ada yang lain. Tapi publik mencatat, sejarah mencatat apa yang terjadi. Adanya dissenting. Meskipun ada yang nyinyir juga. Ini tidak dissenting Pak, tapi disetting katanya. Saya bilang gini, janganlah curiga kalau kita nggak bisa membuktikan. Kami mencari saksi, sulitnya minta ampun. Apa Mbak kok sulit? Sudah ngomong bersemangat dengan saya, tiba-tiba, bro, jadi saksi ya besok ya. Jangan saya lamar. Jangan saya lah, kita udah diteleponin gini, ditakuti begini. Saya ada voice-nya Mbak. Ada voice-nya. Kamu pilih siapa? Loh kok tidak pilih ini? Anakku besok tak pindah ke Papua loh. Padahal ke Papua asik juga sih sebenarnya. Tapi dia kemudian dibikin takut. Voice-nya masih ada. Saya simpan. Mbak, cerita ini makin banyak. Maka sebenarnya kalau gelanggang politiknya itu fair, saya kok confidence waktu itu. Bismillah begitu. Tapi ketika kemudian seperti ini, oh ya sudah. Mas, tapi beda ya kalau kita merasa menerima karena semuanya sudah clear, semuanya sudah jelas, kemudian kita terima. Tapi apakah menerimanya Mas Ganjar ini karena ya sudah tidak bisa apa-apa lagi? Meskipun masih banyak catatan, tapi sudah tidak bisa apa-apa lagi. Makanya jalan satu-satunya adalah terima. Lebih karena pasrah, bukan karena menerima dengan ikhlas. No, tidak. Karena mekanisme konstitusinya begitu, bukan pasrah, Mbak. Kalau hari ini ada lembaga banding atau kasasi, saya akan lakukan itu. Tapi tidak, ya udah. Ngeyel, mau gugat terus, mau sampai kapan? Enggak, kami tahu diri kok. Di antara gugatan yang kami lakukan, ada nama Ganjar Mahfud dan ada partai pengusung. Tapi di belakangnya ada jauh yang lebih besar namanya negara Indonesia. Maka terlalu kecil kalau kemudian hanya mengangkat demi kepentingan Ganjar Mahfud dan partai politik. Bangsa lebih besar, saya harus berhenti. Maka kemarin Mbak, waktu saya menyatakan, teman-teman saya tidak akan di pemerintahan. Pada tepuk tangan, kaget juga saya, responnya serentak begitu. Tapi saya ingatkan, ingat nggak ketika Maradona ngegolin pakai tangan? Itu gol loh Mbak. Dan kelak kemudian hari ketahuan bahwa itu tangan bukan kepala. Dan itu salah atau benar? Salah. Maka kita mesti perbaiki. Jadi golmu Maradona itu gol inkonstitusional. Saya mau katakan itu. Tapi ilmu pengetahuan tidak akan pernah berhenti Mbak. Pasti akan ada risetnya, ada teman-teman mahasiswa ini kan. Dia akan bisa melakukan riset. Apa yang terjadi? Terbayangkan kalau hari ini sudah tenang, orang sudah bisa menerima, orang kembali berpikir, bangsa dan negara ini. Kalau itu yang dipikirkan sebenarnya, maka PR kita selesai. Kalau enggak, Mbak saya berkelahi terus Mbak. Mau jadi apa negara ini? Pasti ya Ganjar pecundang kamu nggak mau terima. Enggak, saya terima kok. Saya kasih selamat kok. Tapi demi ilmu pengetahuan dan anak cucu saya termasuk kawan-kawan mahasiswa ini, nanti kalau dia mau jadi capres,
kamu harus punya jalan dan kita harus membuatkan jalan yang benar. Agar gol tangan tidak ada lagi. Gitu, Analoginya menarik ya. Mas Ganjar, menerima karena memang secara konstitusi sudah mentok, sudah di MK, tapi secara legitimasi, menerima atau tidak, Mas? Kalau legitimasi itu soal pengakuan yang ada di masyarakat. Maka tugasnya begini, Mbak. Dengan dissenting, maka baru pertama dalam sejarah Pilpres yang ada gugatannya tidak bulat, baru pertama. Maka pada saat itu sebenarnya legitimasinya menjadi tidak sempurna, tidak kafah, tidak 100%. Oke ya? Nah tugasnya sekarang pemerintahan terpilih ini, nanti terlantik, dia punya PR besar untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa kami legitimate, saya tunjukkan dengan kerja saya yang benar. Kami akan nanti KKN, tak sikat itu yang korupsi. Dia akan tunjukkan. Cerita ketakutan pada oligarki, saya tunjukkan tidak akan ada. Kami akan berpihak. Ketika akses pendidikan lebih gampang, mahasiswa nggak usah demo soal UKT, katakan gitu kan. Kami akan tunjukkan itu. Jadi sebenarnya dengan cara itu, maka periode berjalannya pemerintahan itu akan bisa membangun kembali kredibilitas dan legitimasi. Kalau sampai hari ini, pasti masih debatable. Dengan menunjukkan kinerja yang baik di pemerintahan berikutnya, apakah itu bisa membayar utang-utang yang salah-salah di masa Pilpres itu, Mas? Kalau itu boleh dianalogikan dengan hutang, memang harus dibayar. Bahwa kami melakukan semua ini dengan hasil ini loh. Kami baik-baik saja. Dan kami urus rakyat itu dengan benar. Demokrasi akan berjalan dengan baik. Hak asasi akan kami lindungi. Suara masyarakat termasuk media tidak akan kami bungkam. Kan kemarin kami baca. Ada rektor yang melaporkan mahasiswanya di Riau ya. Karena mahasiswanya lagi protes. Ini pendidikan demokrasi apa? Mbak, saya waktu mahasiswa juga tukang demo. Waktu di DPR tukang ngontrol, Mbak galaknya minta ampun, ingat Pansus Senturi. Kami ada di situ. Tapi begitu kami jadi gubernur, gantian di demo kawan-kawan mahasiswa juga. Di demo buruh. Kami datangi karena kami mengerti apa itu yang kita rasakan. Jadi wajib membayar. Tapi yang kita dengar sekarang, Mas, belum berbicara soal program, apa yang akan dilakukan dengan lebih detail gitu ya, menuntaskan janji-janji kampanye. Yang kita dengar justru sekarang ramainya adalah mau memperbesar pos kementerian. Mas Ganjar sudah komentar soal ini kan, dari 34 rencananya mau diperbanyak, mungkin sampai 40. Yeah. Perlukah sampai sebegitunya, Mas? Alasannya, ini bangsa yang besar, tantangannya besar, makanya harus diurus dengan banyak orang. Ada dua, Mbak, jawabannya. Yang pertama, kalau kamu ingin menambah itu, jawabannya tidak bisa. Karena undang-undang punya 34. Itu fix. Kecuali diubah undang-undangnya. Kecuali diubah. Maka bicaralah sebenarnya ngubah undang-undang. Ngubah undang-undang itu pasti ada alasan sosiologis, ada alasan filosofis, dan ada alasan yuridis. Saya pernah di balik juga. Saya belajar tentang ini, saya menjalankan tentang ini. Yang saya bayangkan, Pak, kami akan membuat kabinet 100 menteri. Kenapa 100 menteri? Karena kami akan merespon persoalan global climate change. Kami akan urus impor pangan yang tidak beres. Presiden marah berapa kali soal ini? Tidak beres, nambah terus. Kami akan gunakan teknologi, maka Kementerian Pertanian akan kami pecah sekian untuk merespon persoalan itu. IPM kami harus naik, kesehatan kami harus baik, pendidikannya harus beres. Mbak, kalau konteksnya akan merespon perubahan eksternal global yang sangat turbulence atau disrupsi terjadi di mana-mana, jangan-jangan 100 atau 200 menteri aja kita setuju. Tapi kalau saya mau buat 40 itu apa? Untuk mengakomodasi misalnya mereka yang sudah berjuang berkeringat. Kalau alasannya itu pasti akan diprotes rakyat. Ya kalian ternyata cuma akomodasi. Kemarin saya juga baca. Nggak ada yang keliru kami mau mengakomodasi. Buat saya tidak ada yang keliru. Kamu yang menang kok. Kamu boleh. Tapi satu undang-undangnya nggak boleh loh, saya ingetin. Yang kedua alasanmu apa? Kalau hanya sekedar akomodasi mau bagi jabatan, tanyain sama rakyat dong. Rakyat mau apa enggak? Saya yakin jawabannya nggak mau. Saya hakul yakin jawabannya nggak mau. Kita lagi bicara efisiensi di banyak tempat kok, Mbak. Untuk Presiden Jokowi,
Adakah pesan yang ingin Mas Ganjar sampaikan kepada Presiden Jokowi?